Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Oka Wilaksana, NPM 19321212284. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang menganalisis pasar konsumen. Pengertian perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk dikonsumsi memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memilih peran berbeda, seperti contohnya berperan sebagai influencer, player atau user, dan seterusnya. Para konsumen juga memiliki peran penting terhadap kelancaran dalam berdagang atau berbisnis. Apabila konsumen merasa cocok terhadap barang atau produk yang dijual dengan harga yang sesuai, maka konsumen bisa menjadi berlangganan, saling menguntungkan. Itulah yang dapat menjalin sikap positif terhadap penjual, konsumen, dan lingkungan sekitar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Gede Puspayoga akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Pentingnya perilaku konsumen. Perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari. Kalau saja setiap konsumen memiliki perilaku yang konstan, mungkin kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu. Kehidupan sehari-hari tentu saja selalu akan melakukan kegiatan proses jual beli dimanapun dan bagaimanapun. Lingkungan yang dimaksud bisa saja karena tetangga, keluarga, atau lain sebagainya. Jika konsumen merasakan sesuatu yang tidak cocok dengan produk atau barang serta harga, maka konsumen bisa saja membatalkan apa yang ia akan beli. 2. Perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mudah untuk mengabarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Yang kedua, persepsi. Pada masing-masing individu memiliki persepsi berbeda-beda, maka dari itu persepsi memiliki sifat nilai yang subjektif. Yang ketiga, belajar. Kehidupan konsumen tidak jauh dari kata belajar. Proses belajar ini akan dilakukan konsumen apabila ingin mendapatkan kepuasan agar tidak terjadi kekecewaan pada produk yang akan ia beli. Empat, kepribadian dan konsep diri. Keuntungan mempelajari perilaku konsumen dengan mempergunakan teori konsep diri adalah bahwa kita dapat membandingkan antara deskripsi konsep diri konsumen yang ditunjukkan sendiri. Dengan konsep diri, konsumen tersebut tahu tentang dirinya sendiri dibandingkan dengan tes kepribadian yang dapat dipakai untuk melihat tanggapan konsumen sesungguhnya tentang takdir dirinya. Ada 3 unsur pokok dalam kepribadian individu. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, dorongan. Sikap konsumen akan dilihat berdasarkan produk-produk tertentu. Sikap konsumen ini dapat berubah menjadi positif atau negatif, tergantung produk dan merek bisa disampaikan dengan maksimal kepada para konsumen. Sedangkan pada lingkungan eksternal atau disebut juga variabel interpersonal dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kebudayaan. Yang kedua, kelas sosial. Dan yang ketiga, keluarga. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Thomas Akina Subarasa VPLU. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Proses psikologis kunci. Proses psikologis kunci. Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara kedatangan rangsangan pemasaran dari luar dan keputusan pembelian akhir. Secara fundamental ada 4 proses psikologis kunci yang mempengaruhi respon konsumen. Yang pertama, motivasi. Salah satu teori motivasi yang paling banyak diajarkan adalah teori motivasi Maslow atau biasa disebut sebagai hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan manusia diatur dalam hierarki diri yang paling menekan sampai yang paling tidak menekan, mulai dari kebutuhan fisiologis atau makan, air, tempat berlindung, keamanan,
perlindungan sosial, rasa miliki dan cinta, penghargaan diri, pengakuan status dan aktualisasi diri, pengembangan dan realisasi diri. Yang kedua, persepsi. Jika sudah mempunyai motivasi, maka hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah bertindak. Persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Ketiga, pembelajaran. Pembelajaran adalah perubahan seseorang yang timbul dari pengalaman. Ahli teori pembelajaran percaya bahwa pembelajaran dihasilkan melalui interaksi dorongan, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Yang keempat, memori. Semua informasi dan pengalaman yang kita lalui dalam menjalani hidup akan disimpan di memori jangka panjang. Memori adalah proses yang sangat konstruktif karena tidak dapat mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Baik, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Hari Mahendra, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Keputusan pembelian. Keputusan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap konsumen atau organisasi dalam setiap waktu dan di segala tempat. Keputusan tersebut termasuk keputusan yang menyangkut kegiatan individu atau kelompok. Mempengaruhi keputusan konsumen yang dilakukan secara efektif akan mempengaruhi pengembalikan keputusan. Ini berarti meningkatkan pula tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan atau penjual pasar. Keputusan konsumen merupakan analisis mengatasi permasalahan. Sebagai konsumen juga harus mempunyai sikap yang saling menguntungkan terhadap penjual atau konsumen lainnya. Ada beberapa penjual atau perusahaan yang memiliki sistem siapa cepat dia yang dapat. Artinya, penjual hanya melayani konsumen yang sangat membutuhkan produk atau barang yang akan dibeli. Maka untuk konsumen yang memiliki keputusan ragu harus segera diserahkan kepada konsumen yang membutuhkan. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Desantika. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembeli. Dalam perkembangan konsep pemasaran mutakhir, konsumen ditetapkan sebagai titik utama perhatian dari para konsumen atau organisasi. Para praktisi maupun akademisi berusaha mengkaji aspek-aspek konsumen dalam rangka mengembangkan strategi atau marketing pemasaran yang diharapkan mampu meraih keuntungan yang akan dicapai. Setidaknya ada dua alasan mengapa perilaku konsumen mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang pertama, seperti sudah dikatakan di atas, konsumen sebagai titik pusat perhatian pemasaran. Mempelajari apa yang akan dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada saat secara langsung merupakan hal yang sangat penting. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat berhubungan pada keputusan pembelian. Oleh karena itu, sangat penting memahami perilaku konsumen agar pemasar dapat menggambarkan bagaimana proses keputusan pembelian itu dibuat. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.